Shalom, hari ini kita akan renungkan kisah para rasul pasal 4, teksnya ayat 23 sampai 37. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 23 sampai 31. Setelah dua rasul dilepaskan, teman-teman mereka memuji dan berdoa kepada Allah sambil berseru, dan goyang tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Paragraf yang kedua ayat 32 sampai 37. Semua orang percaya sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan Barnabas menjual ladang miliknya, lalu meletakkan uangnya di depan kaki rasul-rasul. Kesimpulan hari ini, Rasul Petrus dan Yohanes dilepaskan dan pergi kepada teman-teman. Mereka murid-murid Yesus berdoa kepada Tuhan akan memberikan keberanian untuk memberitakan firman, ulurkan tangannya untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus. Ketika tempat itu bergoyang karena dipenuhi Roh Kudus, kemudian semua orang percaya menjadi sehati dan sejiwa. Mereka berpikir bahwa tidak ada milikku atau milikmu. Mereka taat akan menyerah diri dan memilihnya. Jadi tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Zaman kini, sebagian besar orang percaya berharap menjadi orang kaya dalam berkat Tuhan. Namun dalam gereja mula-mulanya, menghabiskan orang-orang untuk menghabiskan orang miskin. Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas adalah seorang teladan tentang hal itu. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah adalah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambanya Daud, ia telah berfirman, mengapa lu bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka lega bergala yang sia-sianya. Kedua, Tuhan menggoyahkan tempat yang orang percaya berkumpul dan penuhi Roh Kudus dan kuasa Roh di atas mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, dua rasul yang dilepaskan itu menceritakan segala hal kepada teman-teman mereka. Kedua, mereka memuji dan berdoa kepada Tuhan sambil berseru akan menguatkan mereka supaya memberitakan Injil dan melakukan mukjizat di dalam kuasanya. Ketiga, mereka semua menjadi sehati dan sejiwa, dan segala sesuatu kepunyaan mereka memakai bersama. Mereka letakkan uangnya di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Salah satu, Barnabas, juga menjual ladang dan melakukan demikian itu. Aplikasi hari ini. Pertama, saksikan tentang Allah yang membebaskan Anda. Memang rasul-rasulnya sudah dibebaskan, dilepaskan, dan Anda juga, kita semua juga sudah mengalaminya, dibebaskan di dalam kuasa Tuhan. Harus saksikan tentang ini. Kedua, tetap memuji Tuhan dan memohon kekuatan supaya memberitakan Injil. Kalau kita memohon kekuatan dan kuasa dari Tuhan, hanya untuk memberitakan Injil aja. Ketiga, jangan berpikir satu pun sebagai milik sendiri. Tetap usaha supaya menolong teman-teman dengan berkat dari Tuhan. Itu kita harus berpikir dan harus menolong dengan kepunyaan kita. Namun itu bukan kepunyaan sendiri. PR praktek hari ini, menolong seorang teman yang lemah dan miskin dengan yang baik dari Tuhan. Apapun ya, benda harta, uang, dan apapun. Dan saksikan anugerahnya Tuhan tentang hal itu kepada mereka. Kalau begitu, mereka akan memujinya Tuhan
dan kita bisa memuji Tuhan dalam hari ini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.